Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kathahipun jamaah ten mriki memfitnah kula sebagai ilmu sesat, ilmu bid'ah. Kenyataanipun kula mboten ngajaraken napa-napa. Kula cerita, kula maringi dalan ilmu kemarifatan niki nggih niku kalamipun Allah sanes kalamipun kula. Nah niku termasuk kesesatan yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mboten nglampahi napa-napa niku saking eleke. Sampai Rasulullah didamelaken gambaran, didamelaken contoh, itu Rasulullah tak melakukan itu bid'ah cara umumnya ngoten ngamawon nggih, cek mboten kasar-kasar. Sesungguhnya Kanjeng Nabi niku nglakoni sejanten napa sing disampaikan, napa sing dicontohaken melalui cerita-cerita Kanjeng Nabi niku sedantene diceritakaken, diparingaken. Nah, niku mongko Kanjeng Nabi disebut penyempurnaan di antara seluruh agama dan kitab-kitab Allah, termasuk bid'ah yang dibid'ah-bid'atkan oleh mereka yang ya seperti itulah tahlilan. Lah niku tahlilan menika Kanjeng Nabi mboten nglaksanakaken. Niku nggih mboten nglaksanakaken. Sampai rame, sampai niku khususnya orang-orang yang ndak tahu ada kepentingan apa sampai mempermasalahkan tahlilan. Kenyataan tahlilan itu sudah dijalankan oleh orang-orang NU termasuk, nggak ada masalah karena di situ nggak ada kepentingan pribadi, hanya ajaran tolong saling menolong. Karena yang meninggal ini nggak punya harta, nggak punya apa, sehingga orang-orang NU ini merangkul mereka untuk diajak cara bahasare urunan. Nah niku nggih untuk melaksanakan tahlilan. Nah itu sangat bagus sekali karena merangkul semuanya. Nah, ini ajaran orang-orang NU ini sebenarnya patut untuk dilaksanakan, patut untuk dilakukan oleh orang-orang semuanya, karena orang yang meninggal ini gak punya harta. Nah itu jadi kita tetangga harus toleransi karena kita sifat kemanusiaannya ini merangkul. Nah itu untuk selamati coro kasare 7 hari dan seterusnya, itu nggak ada masalah, bertahun-tahun dilakukan. Yang jadi masalah kan mereka dibahas bid'ah gini apa-apa. Sesungguhnya Rasulullah dulu juga begitu. Di zaman Rasulullah tidak seperti yang dilakukan oleh orang NU. Maka orang NU ini diri ini dianggap sesat, dianggap bid'ah. Kenyataannya nggak ada masalah. Rasulullah di zaman Rasulullah dulu kalau ada sahabatnya meninggal, Rasulullah pun datang. Nah itu apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai contoh bahwa itu pun diartikan oleh keimanan orang-orang pribumi Indonesia dengan selamatan, dengan persaudaraan, karena sesungguhnya Allah mengajarkan melalui Al-Quran saudara seiman. Nah itu biarpun orang kafir meninggal, Rasulullah datang. Ini yang membuat masalah orang-orang yang yang mengaku itu menjadi permasalahan di Indonesia. Nah itu sesungguhnya Rasulullah melakukan, tapi tidak sama karena di zamannya sudah berbeda. Itu enggak masalah. Lah ini lagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menika nggih, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai contoh keimanan diri ini kepada Allah, pasrah diri ini kepada Allah. Lah niku nggih mongko di zaman Rasulullah berbeda dengan di zaman sekarang, karena zaman sekarang ini sudah akhir
Bukti keakhiran zaman ini banyak orang-orang yang berkedok agama tidak takut merubah-rubah sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangankan sejarah Rasulullah yang dirubah, kehendak Allah pun itu dirubah. Seperti mereka mengatakan, lek mati celuun jenengku Habib iki engko mlebu swarga. Lah niku Kanjeng Nabi mlebu neraka, ibunya mlebu neraka, bapaknya mlebu neraka. Nah itu Habib-habib gen Yahudi berkedok agama yang ada di Indonesia ini, sampai berani-beraninya juga merubah sejarah. Lah itu nggih niku bid'ah yang dilakukan mereka dengan merubah kehendak Allah. Kalau memang kita ini memang berdarah ulama NU, orang tua kita NU, ibu kita NU, maka kita lahirlah juga seorang NU walaupun tanpa kartu identitas ATA atau tanpa apa, namun kita beri contoh dengan perilaku yang sesungguhnya sudah dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak usah manuti orang-orang yang berdalil, walaupun ayatnya Allah itu disampaikan wong mati gak oleh dislameti. Nah niku nggih gak oleh dislameti karena engko sakno sing ditinggalno ahli warise nggadahi utang ten toko ten pundi. Tapi niki mboten, niki tiyang NU gotong royong. Lah niku nggih monggo menika niki dalil diri medit berdalil seperti itu. Dalilnya Allah, mereka bermobil lebih dari satu, berumah tak pernah dibuka pagernya, termasuk pagar alasan. Mereka orang kaya, dari mana kalau yang ditinggalkan punya hutang? Tidak, mereka hanya merubah kehendak Allah, berdalilkan ilmu Allah untuk kepentingannya pribadi, untuk melampiaskannya kehidupannya, keluarganya sendiri dan golongannya. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.